Halo teman-teman, kita kembali lagi ke channel Kreatur Series dalam program Kreatur Tech bersama saya Topang Ursada. Oke, seperti biasa Kreatur Tech akan membahas tentang teknologi-teknologi terbaru. Nggak harus terbaru sih, pokoknya teknologi yang bisa dipakai di dalam dunia arsitektural. Oke, hari ini kita punya apa, tim? Ya, hari ini kita punya kamera Brino. Kamera Brino ini adalah kamera time lapse. Biasanya dipakai untuk security, bisa dipakai untuk apa? CCTV gitu, atau juga bisa dipakai untuk time lapse, misalnya bangun gedung atau di proyek atau di dalam kantor itu juga bisa dipakai. Kurang lebih kamera ini fungsinya itu. Kita buka aja isinya apa. Isinya pasti kamera. Ini bungkusnya motion activated camera Brino, kemudian fitur-fiturnya ini completely wireless, terus completely portable, kemudian ada motion sensor dan lain-lain. Di dalam paket penjualannya kita akan mendapatkan tentunya ini kamera Brino yang cukup gede. Dulu kukira segede GoPro, ternyata enggak, ternyata cukup gede. Kemudian ada buku manual, lalu kemudian ini aksesoris. Di sini kita dapat macam tripod, dapat strap. Ini bisa diikatkan di kolom bangunan, di pohon. Ini strap juga, tapi ini strap karet. Sekarang kita lihat kameranya sendiri. Kamera Brino, jadi kameranya sendiri cukup gede. Dia sudah punya IPX4, jadi kalau cipratan-cipratan aman, tapi ya jangan sampai hujan gede. Kemudian kamera ini ditenagai oleh baterai ukuran D, baterai gede biasa tuh. Ini kita pakai baterai yang paling umum ya. Jadi kita pakai yang ABC paling umum, dan ini pun sudah bisa menyalakan kamera ini. Jadi sangat praktis. Nggak harus baterai yang ces-cesan atau baterai yang misalnya alkalin dan lain-lain. Jadi pakai baterai ini pun udah bisa nyala. Jadi ini pakai dua baterai kayak gini. Nah, ini udah bisa nyala, teman-teman. Jadi secara spesifikasi kamera ini memiliki sensor gambarnya 1,3 megapiksel. Tapi ketika nanti dipakai untuk untuk merekam gambar atau merekam video yang dihasilkan itu 720p. Jadi 1280 x 720p. Kamera ini untuk kontrolnya ada di dalam sini, jadi dibuka. Ada LCD-nya. LCD-nya kecil seperti ini, 1,4 inch. Ini sekarang kemudian penyimpanannya dia menggunakan kartu SD card biasa, ukuran biasa, bukan yang micro. Penggunaan kamera ini sangat mudah. Bahkan nggak perlu banyak setting. Secara umum dia memiliki 3 tipe pengambilan gambar. Yang pertama itu ada motion. Jadi motion ini fungsinya adalah ketika ada benda yang bergerak di depannya dalam jarak 6 meter, ada yang bergerak dia akan aktif. Tapi ketika nggak ada maka dia standby. Itu motion. Jadi kalau misalnya dipakai untuk keamanan gitu, kalau ada yang gerak dia aktif lalu akan jepret. Kemudian ada mode yang kedua adalah time lapse. Kalau yang time lapse ini ya sesuai namanya, dia untuk mengambil foto secara time lapse dengan jangka waktu tertentu. Ini paling rendah memiliki jangka waktu 1 detik per foto. Jadi bisa diatur 2 detik, 3 detik, 5 detik, 10 detik dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi atau hybrid. Di sini disebutnya hybrid, di mana itu ngambil time lapse biasa ketika itu jarak jauh, nggak ada orang yang di dalam jangkauan 6 meter itu, dia akan mengambil time lapse dengan range yang besar, misalnya 10 detik atau 20 detik. Ketika ada yang bergerak di dalam, dia akan mengambil lebih banyak sehingga lebih banyak yang direkam ketika ada orang yang di dekatnya, seperti itu. Kemudian ini juga dilengkapi dengan mode malam. Ketika malam hari dia akan lampu inframerahnya dia secara otomatis, sehingga untuk malam pun tetap terlihat. Nanti bisa
kasih contoh ya. Video yang dihasilkan, video yang direkam, formatnya AVI dengan tadi resolusi yang sudah saya sebutkan 720p. Jadi tidak bisa Full HD. Kemudian, nah ini yang keren nih dari kamera ini dengan 2 baterai tadi. Estimasi penggunaannya bisa sampai 14 bulan. Aksesoris yang didapat yang tadi adalah stand. Stand ini ya tinggal dipasang aja di kamera di bawah. Dia menggunakan obeng positif. Tinggal kita pasang seperti ini. Nah, itu pasti kayak kamera Lion ini. Dia bisa diletakkan di entah meja, entah lemari atau apa terserah lah. Jadi kan jadi kami membeli kamera ini, itu kami gunakan untuk ngerekam konstruksi. Jadi kayak beberapa proyek itu kita pasang saja di situ untuk ngerekam konstruksi. Timelapse konstruksi kan daripada kita pakai kamera biasa ya. Kamera biasa itu kan pertama baterainya juga nggak selama itu, kita harus ribet ngatur intervalometer, ngatur segala macam. Kalau ini udah tinggal pasang, nyalakan, tinggal udah selesai, dia ngerekam terus sampai kita hentikan atau kehabisan baterai atau kehabisan memori tentunya. Ukuran filenya juga nggak terlalu besar ya. Udah kami coba itu untuk 1 jam itu sekitar 100 MB. Itu salah satu kelebihannya juga itu sih. Kekurangannya, nah kekurangannya ini kualitas gambar. Nah kualitas gambar ini memang tidak bisa diharapkan bagus seperti kamera handphone kita atau kamera yang beneran ya. Kualitas gambarnya itu warnanya agak nge-shift, jadi nggak 100% sama kayak warna aslinya. Jadi warna hitam itu agak keungu-unguan, kemudian kayak ada grain, nggak bersih banget hasil gambarnya. Kemudian apakah ini tetap bisa dipakai untuk konstruksi? Ya tetap bisa, karena fungsinya kan untuk pengawasan dan dokumentasi kita aja. Jadi nggak perlu yang kualitas yang paling bagus. Kalau memang harus kualitas yang paling bagus, dari Brino juga ada kayaknya tipe yang lebih bagus lagi. Cuma ini yang kita punya ini yang nggak paling murah nomor 2 lah dari apa yang ditawarkan oleh Brino. Harganya Brino ini sekitar 1,8 juta di Tokopedia ya marketplace lah. Coba nanti dicari sendiri. Apakah ini kamera ini worth untuk dibeli? Menurut saya layak, karena dia mengurangi berbagai macam keribetan kalau kita pakai kamera biasa. Ngurangi ganti baterai, ngurangi ganti memori, tinggal taruh, pasang, nyalakan, udah tinggal sampai nanti kita butuhkan untuk dipakai, terutama untuk perusahaan-perusahaan konstruksi. Jadi perbandingan kamera ini dengan kamera yang lain, tentunya yang tadi sudah saya sebutkan bolak-balik bahwa ini wireless, nggak perlu di maintenance, tinggal taruh, tinggal pasang dan dinyalakan. Kalau dibandingkan dengan kamera lain, misalnya kita pakai kamera mirrorless gitu ya, mirrorless tentu kita harus diribetkan dengan menyiapkan banyak baterai atau kameranya harus nyolok terus dengan power. Ini dalam hal pengambilan time lapse ya, bukan pengambilan gambar biasa. Dalam pengambilan time lapse tentunya. Kemudian kalau pakai kamera yang beneran kan memorinya gimana, kemudian intervalometernya itu juga harus beli aksesoris tambahan dan lain-lain. Kalau ini semuanya sudah tercover di sini. Jadi kalau dibandingkan kamera yang lain, misalnya kamera yang lain action cam juga mungkin lebih kecil, lebih praktis ya secara ukuran daripada ini. Tapi yang balik lagi ke ketahanan baterai, ke memori dan lain-lain. Kemudian time lapse-nya itu juga mungkin nggak semudah di sini. Jadi kita bicara soal kemudahan kalau pakai ini. Kalau kita nilai, kita kasih rating gitu, mungkin image quality-nya itu 2 dari 5 lah. Jadi nggak terlalu bagus. Kalau dari ketahanan baterai 5/5. Kalau dari kemudahan penggunaan 5/5 karena dia sangat mudah untuk dipakai. Dari harga per performa, jadi kalau kita mengeluarkan duit 1,8 itu untuk kamera ini, menurut saya masih worth ketika
kita memang mau mendokumentasikan konstruksi proyek, itu masih worth banget, karena dia pun kan nggak hanya digunakan dalam satu proyek. Ya, jadi teman-teman, inilah kamera Brino dengan tipe Brino MAC200. Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan teman-teman untuk melakukan dokumentasi proyek, terutama bagi teman-teman kontraktor dan arsitek ya. Jadi ini sangat bermanfaat. Di episode Kreatur Tech berikutnya, kita akan membahas gadget-gadget lain yang tentunya akan sangat berguna di dunia arsitektur maupun konstruksi. Tentunya tetap bersama saya, Topang Urzada. Sampai jumpa di Kreatur Tech berikutnya.